yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang lebih tahu cara untuk menolong setiap kita. Sebab janjinya itu menghidupkan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Inilah keyakinan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari katakan lagi bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, benar Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
setiap kami. Kau Tuhan yang tahu cara menolong hidup kami. Kau Tuhan yang hidup. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Hanya Kaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, kita katakan lagu ini, pujian ini, nyatakan kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Sebagai doamu pada hari ini, menjadikanmu, Dia sanggup menjadikan engkau lebih dari pemenang. Percayalah kepada Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari nyatakan dengan imanmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sebab beginilah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka janji-janjinya akan dinyatakan buat hidupmu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat janjimu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Abaloh Bali yang dikasih Tuhan, salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Saya hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengingatkan, di dalam 5 kali saya sharing setiap 3 minggu sekali, ada 5 topik bagaimana kita membangun komunitas. 5 topik bagaimana kita seharusnya melakukan untuk membangun komunitas. Yang pertama, kita belajar untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, kita belajar menguasai mastering konflik. Yang ketiga, kita belajar mencapai sebuah komitmen di dalam sebuah komunitas, baik itu komsel, pemuritan, bahkan bisa di keluarga. Yang keempat, merangkul akuntabilitas. Setiap kita punya akuntabilitas. Kenapa kita butuh proses mentoring? Dan yang terakhir, kita fokus kepada hasil akhir. Selalu apa yang terjadi yang kita alami, kita kaitkan dengan hasil akhir. Yaitu apa? Kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa kita hari-hari ini memasuki suatu permulaan baru, suatu era baru. Dari mana kita bisa tahu? Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, sudah ada, belumkah kamu mengetahui? Pastikan kita sudah mengetahui. Dan Yesaya juga mengingatkan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, hal-hal keberhasilan, kegagalan. Jangan diingat-ingat, karena Allah sedang memberikan yang terbaik buat setiap kita. Keluarga, komunitas, pemuritan,
jemaat lokal, kota kita, bahkan bangsa kita. Terlepas yang kita lihat hari-hari ini mungkin sesuatu yang kurang menyenangkan. Percaya Allah tetap berdaulat dalam proses itu. Di dalam membangun sesuatu yang baru, kita bukan sesuatu yang baru dalam arti sekedar new era saja. Yang baru yaitu membangun gaya hidup jemaat Allah yang Allah mau. Membangun gaya hidup jemaat Allah yang Tuhan mau. Kita belajar dari mana? Kisah Rasul 2. Kebanyakan di situ kita belajar. Dan banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan selama hampir 1 tahun. Berapa bulan ini? 1 tahun setengah ya September ini. Wow. Nah, kalau kita berbicara di dalam Kisah Rasul, khususnya Kisah Rasul 2 sampai 3, 4 sampai berikutnya, wow, kita bisa melihat banyak hal yang terjadi, jemaat. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara rohani, pertobatan, mujizat, kesembuhan, ya, pertolongan Tuhan. Secara sosial, orang-orang atau jemaat itu sangat dikasihi Tuhan. Mereka dihormati orang, mereka itu happy, bahagia. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Pak Beta di dalam kehidupan saya kok hari-hari ini berbeda? Apalagi pandemi, kesehatan, ekonomi, usaha, keuangan, ya, keluarga, sosial, kok ngalami situasi yang tidak mudah Pak Beta. Nah, inilah yang akan kita belajar bersama-sama. Kita akan belajar satu tema khusus, namanya adalah bertekun. Saya ulang, bertekun. Jemaat akan bertanya kepada saya, Pak Beta, Kisah Rasul atau jemaat mula-mula kan banyak dibahas tentang 4 hal yang dilakukan. Firman, persekutuan, melihat memecahkan roti, dan berdoa. Apa kaitannya dengan bertekun? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang jadi rahasia penting. Kenapa? Tidak bisa kita melakukan 4 hal yang penting tanpa satu kata bertekun ini. Saya pernah ungkapkan berkali-kali tentang hal ini. Tapi hari ini saya ingin secara spesifik, detail, terinci membahas tentang bertekun ini. Kisah Rasul 2:42 berkata, mereka atau jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal itu dilakukan, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa, harus ada kata aktivasinya. Ada, kalau kita punya kartu kredit, dikasih, kita mesti mengaktifasi. Punya kartu debit, mesti aktivasi. Supaya itu berfungsi. Supaya itu berjalan dengan baik. Sebelum saya ingin membaca, atau menceritakan, atau men-sharekan lebih detail, izinkan saya membuka masker saya. Ya, Pak Ferdinand pakai masker. Saya buka supaya saya ngomongnya, ekspresi wajah saya ini bisa kelihatan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bertekun menjadi kata aktivasi, kata penting yang mendahului sebelum 4 hal kita lakukan. Nah, kalau kita melihat kata bertekun dalam bahasa Inggrisnya, ada beberapa, paling tidak 2 hal yang saya temukan. Bertekun itu kata bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya berkata continued steadfastly atau devoted. Artinya apa? Terus menerus, tidak ada putusnya, konsisten, rutin. Terus menerus, tidak ada putusnya, konsisten, rutin. Artinya itu sebuah proses panjang. Kita kadang-kadang kalau bicara tentang proses panjang, seberapa panjangnya Pak Beta? Apakah itu tidak nanti sesuatu yang menyulitkan? Nah,
kalau kita ingin mengalami kehidupan Kisah Rasul 2, kita harus kita harus tahu betul artinya bertekun ini. Kalau enggak, kita tidak bisa mengalami mujizat, sukacita, kita mengalami pelepasan, dihormati orang, ya. Itu yang dialami di Kisah Rasul 2. Nah, kata yang disebut bertekun sebenarnya ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau berpikir, merenungkan, itu sesuatu yang lumrah biasa. Kita makan setiap hari, itu kan rutin, konsisten. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau mau makan apa tunggu lapar dulu? Wah, saya lapar, 3 hari lapar baru makan. Kan tidak. Setiap hari saya makan. Sesuatu proses itu bertekun. Bertekun, makan. Bertekun kita juga lakukan. Minum. Ya. Kan kita tidak bisa ngomong, Pak Pita, saya minumnya 3 hari sekali. Wah, itu bahaya. Bisa kita langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau 3 hari sekali nggak minum, bahaya loh. Pak Pita, saya minumnya banyak kemudian sedikit. Nggak bisa. Kalau kita haus, kita minum. Jadi itu sebuah proses setiap hari. Kita tidak sadar loh Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tuh ada pertumbuhan yang terus-menerus. Tapi ada yang bisa kita lihat, ada juga yang tidak bisa kita langsung lihat. Kenapa? Misalnya gigi kita bertumbuh, kan tidak bisa langsung dilihat tiap hari. Mungkin sebulan, 2 bulan. Rambut kita itu bertumbuh setiap minggu, setiap bulan berapa milimeter. Itu pertumbuhan tidak kelihatan. Tapi itu sebuah proses bertekun terus-menerus. Petani menyirami tanaman, padi atau apapun juga setiap hari. Itu sebuah bertekun, dan bertekun. Itu pemahaman kata bertekunnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bertekun itu sebuah proses panjang terus-menerus rutin. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau begitu Pak Beta, Kak Beta, bertekun itu nanti bisa membosankan nggak? Bisa. Tergantung nanti kita ngelihatnya. Bertekun itu karena dilakukan terus-menerus, konsisten, rutin, kadang-kadang tidak merasakan manfaatnya. Kita makan, manfaatnya langsung kenyang kelihatan. Gitu. Kalau kita diberi vitamin untuk pertumbuhan tubuh kita, minum vitamin terus-menerus, sebulan belum tentu kelihatan. Ya, bayi ya nggak langsung tiba-tiba jadi 1 meter. Misalnya bayi lahir 50 cm, bertumbuh bertahap. Nah, bertekun itu bisa cepat, bertekun itu bisa setengah cepat, bertekun itu bisa lambat dan lambat sekali. Nah, kelihatan tidak ada manfaat Pak Beta. Iya, memang benar. Saudara sekalian benar, tidak kelihatan manfaatnya kadang-kadang. Sudah membosankan, tidak kelihatan manfaat. Dan kadang-kadang karena itu sebuah proses terus-menerus, kadang-kadang seperti pengulangan. Pengulangan dari gerakan otomatis. Tanpa dipikir kita sudah melakukan. Ya, kadang-kadang karena gerakannya otomatis jadi tidak kelihatan kreatif. Ya, kelihatannya ya gitu-gitu aja. Disinilah kalau kita tidak berhati-hati, disinilah kita akan tertipu dengan proses aktivasi kata penting, kata mujizat buat saya, kata yang sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula, mengaktifasi 4 hal: firman, bersekutu, berdoa, memecahkan roti, adalah bertekun. Kalau kita tidak bisa menangkap proses ini, wah bahaya. Saya akan memberikan contoh. Di dalam olahraga, bidang olahraga, kata ini sangat penting, bertekun. Bertekun, karena apa? Kita mesti bertekun dalam latihan, practicing. Makanya ada kata-kata bagus, practicing, make excellent. Latihan terus-menerus atau bertekun itu membuat sempurna. Saya dulu belajar bermain bola basket, tidak dalam arti profesional, tapi elit lah. Sekolah saya dari SMP, SMA juara basket.
tim saya dulu waktu di bawah usia 12 tahun pernah juara Indonesia. Lumayan. Tapi saya tidak pemain profesional. Saya hanya hobi. Ya. Leisure, senang. Tentunya bukan hanya sekedar senang. Saya latihan di klub. Ya, saya latihan. Jadi bukan sekedar main basket saja, tapi berlatih basket. Di dalam dunia basket, ya, saya pikir bulu tangkis juga ada beberapa bertekun yang mesti dilakukan. Anda mungkin boleh punya banyak hal, tapi kalau nggak latihan ini sulit. Pemain profesional apapun di kelas manapun, ya, di sini ada Libama, ada Liga Basket atau profesional itu yang di Amerika NBA pasti lakukan ini. Apa? Ada dua orang berkatakan, Michael Jordan itu legenda basket. Basket itu kalau diringkas cuma dua katanya, dribbling, mendribble, ya, dan shooting. Nah, Pak Bita kan ada basket, ada passing, ya ada, tapi itu kata dasarnya. Kalau di dunia bulu tangkis kan ada dia belajar untuk latihan servis, ya. Kalau bulu tangkis dia latihan apa? Mungkin kalau dalam bahasa dulu saya latihan memukul, ya. Entah itu chop, entah itu forehand, latihan memukul dan smash dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang penting, ya. Saya akan kembali ke basket. Kalau kita tidak bisa dribbling dan shooting, tidak bisa main basket. Engkau mungkin hebat, tapi kalau tembak nggak masuk-masuk ya percuma, gitu loh. Tapi engkau tidak bisa maju-maju kalau tidak pakai dribbling. Oh, masa dari ujung ke ujung nggak bisa. Karena itu Michael Jordan berkata, basket berbicara tentang shooting dan dribbling. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi expert di dunia basket? Ya Bapak Ibu latihan, latihannya dribbling. Saya dulu tiap hari latihannya dribbling. Latihannya shooting, dribbling, shooting, dribbling, shooting, dribbling, shooting, dribbling, shooting. Sampai bosan. Sampai kadang-kadang males. Nah, di situ yang menentukan orang itu menjadi pemain profesional atau tidak. Di situ menentukan dia akan menjadi pemain yang berbakat, bukan aja lah, pemain yang bisa maksimal di dalam dunia basket, dalam dribbling dan shooting itu. Saya masih ingat tiap hari latihan itu 2 jam. Dribbling shootingnya tuh kira-kira 1 jam penuh. Dribbling shooting ya. Nanti line up tuh bagian daripada shooting dan dribbling. Jadi kita latihannya itu passing, dribbling, shooting, passing, dribbling, shooting, ya. Nah, ada nggak waktu mainnya basket di dalam kita sekolah basket ini, latihan klub basket ini? Ada Pak, ada Bu, ada saudara-saudara. Cuma latihannya 5-10 menit, kadang-kadang 5 poin habis, nanti gantian gitu ya. Nah, artinya apa? Kata bertekun itu betul-betul sesuatu proses panjang yang tidak menyenangkan. Nah, tapi ini penting kapan kelihatannya? Kapan ini berfungsi? Bertekun tadi. Latihan ini berfungsinya kapan? Practice make excellent, ya. Continue state practice make excellent, ya toh. Devoted make excellent. Bertekun tadi membuat sempurna, membuat kita ahli ketika pertandingan. Nah, pertandingan basket, pertandingan kejuaraan, itu yang menentukan dribbling dan shootingnya. Selain ada strategi, saya setuju. Tapi fondasi dasarnya di situ. Ketika kita bermain, kita shooting, masuk. Kan semua kalau shooting kan sebenarnya kalau dihitung-hitung musuh sama lawan itu sama, mau mirip lah shootingnya ya. Tinggal masuknya berapa. Yang satu masuk 10, yang satu masuk 8, yang 10 menang kan gitu. Nah, itulah kata kuncinya. Itulah prosesnya dribbling dan shooting penting. Ketika pertandingan, ketika kami bermain, pengalaman kami shooting, pengalaman kami dribbling membawa kepada kemenangan. Lah, pertandingan itu cuma event. Pertandingan itu cuma satu situasi, momentum, ya. Tapi yang paling utama, yang terus-menerus, kalau bahasa Alkitab mungkin saya sebut itu adalah kronosnya, tiap hari, itu adalah bertekunnya. Ketika ada situasi tertentu, kairosnya,
kita melihat orang itu atau seseorang bisa melakukan proses basket dengan luar biasa. Kami bertanding di pertandingan basket dulu 20 menit kali 2 ya. Kalau zaman dulu saya SMA, SMP. Nah, di situ kami bisa maksimal memasukkan bola ke jaring lawan, membuat skor karena dribbling dan shooting. Sesuatu yang tiap hari. Event, hasil itu ditentukan dengan dribbling dan shooting. Dari sisi bola basket. Itu pemahaman tentang kata bertekun. Nah, bertekun tidak berdiri sendiri. Bertekun ada 4 kata berikutnya. 4 tindakan berikutnya. Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun berkumpul untuk memecahkan roti. Bertekun berkumpul untuk berdoa. Sama. Kalau kita bertekun itu proses menerus yang tadi saya kasih ilustrasi di dunia basket. Pertanyaannya, ketika kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, apakah kita terus menerus? Kata bertekun di dalam Alkitab boleh saya ganti dengan kata waktu adalah setiap hari. Ya, setiap hari. Kalau kita ingin kuat seperti jemaat di Kisah Rasul 2, kita ingin mengalami kemenangan Allah, kasih dan kuasa Allah nyata di tengah-tengah situasi yang sulit apapun. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jemaat mula-mula waktu itu juga mengalami situasi yang sulit loh. Mereka ini ditentang bukan hanya agama Yahudi yang dekat dengan mereka. Tadi Yesus dulu orang Yahudi, agama Yahudi ada. Mereka dianggap sesat oleh agama Yahudi. Mereka oleh pemerintah Romawi juga dianggap musuh. Apalagi nanti zaman Nero. Oleh pemerintah Yunani, budaya Yunani. Mereka punya budaya-budaya yang berlaku Yunani. Budaya filosofi. Socrates, Plato ini filosofi terkenal dari Yunani. Mereka dikatakan orang bodoh. Musuhnya orang percaya banyak. Ditentang sana sini. Ya, mereka masyarakat juga tidak suka, tapi karena mereka menunjukkan kasih dan kuasa Allah yang luar biasa, penyertaan kasih dan kuasa Allah luar biasa, maka mereka disegani. Tapi satu sisi Alkitab mengatakan mereka dianiaya. Jadi mereka kayak kita juga, cuma beda sisi pandemi COVID, di sana agak beda, aniaya dan sebagainya. Sulitnya sama, tapi yang menarik, mereka mengalami kasih dan kuasa Allah yang luar biasa. Karena mereka bertekun dalam firman. Firman Tuhan menjadi apa? Pola hidup mereka, panutan hidup mereka, direction atau arahan hidup mereka. Mereka bertekun dalam firman setiap hari. Pertanyaannya sederhana, apakah kita bertekun dalam firman tiap hari? Membaca, merenungkan, 4M ya, membaca, merenungkan, melakukan, membagikan ya. Saya akan membahas ini nanti satu persatu. Yang kedua, ayo kita bertekun dalam persekutuan. Saya sudah banyak berbicara tentang bertekun dalam persekutuan. Terus menerus nggak? Nah, persekutuan dengan siapa? Persekutuan pertama dengan Tuhan, saya setuju, dengan firman. Persekutuan dengan siapa? Dengan keluarganya. Dalam masa-masa saat ini, sebuah keluarga, suami, istri, anak, ini waktu yang tepat untuk mereka bisa bertekun dalam persekutuan. Di dalam masa-masa seperti ini, bertekun dalam komunitas sel penting, saling menguatkan, saling membagi, ya, saling menasihati, saling mendukung. Bertekun dalam kelompok yang lebih kecil, dalam pemuritan, persekutuan, ya. Kita akan melihat kasih dan kuasa Allah. Kalau engkau lemah, kalau engkau sekarang lagi takut, kalau hari ini kita kehilangan pengharapan, coba dicek. Adakah persekutuan, adakah firman dalam hidup kita dalam konteks bertekun? Kita bertekun memecahkan roti. Bahasa saya adalah kita bertekun dengan gaya hidup Kristus, gaya hidup salib. Nah, kalau bilang gaya hidup salib ini repot nih Pak Beta. Ini penderitaan. Kenapa hari-hari ini apalagi sudah menderita tambahin salib? Loh, zaman dulu memang gaya hidupnya cuma satu Bapak, itu gaya hidup salib. Tidak ada yang lain, ya, satu-satunya original
Tidak ada KW-nya Bapak Ibu, ya salib saja. Gambar kekristenan itu salib. Pertanyaannya, kita menerapkan enggak gaya hidup salib? Saya tidak mengatakan kita mesti cari aniaya, cari sakit penyakit. Tidak. Tapi kita siap menderita untuk Kristus. Kita siap enggak? Terakhir, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa artinya setiap hari berdoa. Untuk siapa? Untuk dirimu dulu doakan. Ayo kita mendoakan untuk diri kita enggak? Supaya kita mengikuti salib. Supaya kita punya karakter Kristus, supaya kita cinta firman, supaya kita mau hidup dalam persekutuan. Doakan dulu. Saya setiap hari mendoakan hidup saya supaya berorientasi pada kerajaan Allah. Saya mendoakan mimpi saya mendoakan harapan saya tiap hari. Saya mendoakan Eliana, saya mendoakan Besaliel, saya mendoakan Elizabeth. Siapa lagi? Penatua, Pak Petrus, Pak Dodi. Hampir tiap hari saya sebut namanya loh Bapak Ibu, ya. Kecuali mungkin karena ada hal-hal yang repot gitu ya. Apalagi teman-teman di dalam komunitas sel, saya sebut ya. Teman-teman pemuritan, sebut ya. Kalau pemuritan biasanya tiap hari, kalau komunitas sel biasanya kita gantian ya. Kalau pemuritan wajib bukunya. Teman-teman di coaching saya ada, kita doakan. Siapa lagi? Hari ini jam 8 sampai jam 9 malam ada doa setiap hari. Ayo kita latihan. Latihan bertekun sih sebenarnya. Saya undang loh, kita bertekun ya di dalam doa. Dalam doa korporat, doa jemaat. Ayo Bapak Ibu, kalau engkau punya waktu banyak saudara sekalian, ayo bertekun. Oh, ini buat siapa? Semua umur. Ya. Anda mau kega, Anda mau break, Anda mau mahasiswa, Anda mau pekerja, single, double, apapun juga. Karena bertekun adalah aktivasi untuk kita melihat hidup kerajaan Allah, hidup jemaat mula-mula dalam kehidupan kita. Saya terus mendorong jemaat, saya mendoakan jemaat, mari punya gaya hidup bertekun ini. Kata aktivasi, supaya kita bisa melakukan 4 hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di dalam jemaat mula-mula. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Anak-Mu berdoa, para pemimpin berdoa, supaya jemaat-Mu boleh bertekun. Seperti apa yang tertulis dalam Kisah Rasul 2. Terus menerus rutin di dalam bertekun dalam firman, bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, bertekun di dalam doa. Dan biar ini menjadi gaya hidup sehingga apa yang ditulis dalam Kisah Rasul boleh kami alami di tengah-tengah situasi yang sulit justruan, sehingga nama Tuhan dipenuhi, kerajaan Allah dinyatakan. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas setiap kami. Berkat secara rohani. Haus lapar akan firman Allah. Haus akan memenangkan jiwa. Haus untuk berbagi. Haus untuk berdoa. Kiranya berkat secara jiwani. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan ada dalam hidup kami. Berkat secara jasmani. Kesehatan, keuangan, rezeki datang atas berlimpah atas hidup kami. Kami berkati jemaat-Mu Abaloh Bali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pastikan Bapak Ibu, kita nanti setelah ini ada diskusi di keluarga kita atau di kelompok kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan padamu